Halo semuanya, masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik. Cek. Ada kan? Ada. Lagi opening bro. Oh udah mulai, kirain mau ngetes dulu. Ya Allah, kita udah ngetes dari tadi 3 jam kita ngobrol. Gak apa-apa, tos dulu. Bang Titan, selamat datang di segmen Apa Kabar Kamu. Halo, apa kabar? Apa kabar Bang Titan? Baik, gimana kabarnya? Saya lagi di sini ya. Karena kan lu kan memang narasumber VVIP dari podcast gua, kayak gitu. VVIP, oke. Betul. Jadi tadi banyak banget bang, sumpah 2000 Hmm. komen pada nanyain kapan balik lagi back to back dengan Bang Titan. Yang ini kayak jelas gitu. bohong banget. Gua ngeliatin channelnya soalnya nih yang bagian gua. Oh nggak ada yang komen, bohong banget nih. Tapi jujur deh. Tapi masih ingat kan kalau gue punya podcastnya? Ingat lah, ingat selalu. Kadang masih suka gua tontonin kok podcast yang lama. Yang kita berdua? Iyalah. Oke. Kalau yang orang lain, kalau ada topik yang kebetulan, oh ini menarik nih, coba lihat gitu. Loh kan tapi kan topik kita topik wibu kebanyakan podcast gua. Iya ya kan, topik wibu emang nggak bisa menarik. Oh iya bener juga. Jadi gak semuanya mungkin lu suka gitu ya. Oke. Ya, cuman kan belum tentu ada yang wah apa nih gitu. Oke. Jadi ini segmen baru bang. Segmen baru, oke. Di Bincang Adi, apa kabar kamu? Baik. Oke. Oh itu nama segmennya ya? Nama segmennya. Oh kayak nama gitu. segmennya, oke. Tapi oke. overall semua baik bang ya. Baik, alhamdulillah. Baik. Masih berisi lah. Seperti biasa. Tapi nih bang ya. Kita langsung ke pertanyaan ringan-ringan aja. Oke. Kayak gitu. Gimana kemarin pas Indonesia Chaos bang? Lu nge-refer ke yang demo-demo kemarin tuh. Iya betul. Dari segi apa nih? Enggak, gue pengen tahu dari sisi kayak berat banget langsung, tapi nggak apa-apa. Kita sisi. Tadi perasaan ringan deh katanya ya. Tapi inilah kita coba gali sisi Oke. Bang Titan. Gue pengen penasaran aja nih bang. Lu menyikapi kemarin tuh gimana sih pas Indonesia Chaos? Seorang Bang Titan yang gue tahu lu adalah, mungkin bisa diralat kalau salah nih bang ya. Lu Oke. adalah penyuka Jepangan. Oke. Wifi lu ada 34 atau lebih sekarang? Wifi gue cuma satu sih. Gue cuma pakai satu provider sih. Waifu. Oh waifu. Berapa tadi? Gue nyebut 34. Aduh, kurang 50. Oke, thank you. Terus yang lu adalah drummer dari band Jepangan terkenal di Bandung, Henono Moiji. Oke, ya lumayan lah. Yang selanjutnya lu ilustrator Oke. dan lu sempat penyiar juga. Ya, Nah, betul. lanjut. Seorang Bang Titan bagaimana memandang kemarin pas chaos-chaosnya Indonesia ini? Chaos-chaosnya ya. Yep. Gue bilang sih itu chaos yang perlu ya. Chaos yang perlu. Chaos yang perlu. Oke. Karena ya kita jadi bicara politik nih ya. Woi, nggak apa. Ini segmen di pagi-pagi ambiar nih kayak gitu. Maksudnya kalau dari dulu tuh mungkin kalau dibilang anggaplah gini, seorang Adi gua bully terus-terusan nih. Oke. Lu gua bully nih, tiap Oke. kali ketemu, wah Adi lu, wah gua dorong, gua suntrung-suntrungin gini kan. Oke. Tapi lu diem aja, nggak pernah ngelawan. Oke. Kira-kira gua bakal berhenti ngebully lu nggak? Ya lu Gua pasti akan terus ngebully lu terus kan. Yap. Pasti lanjut ketemu lagi yang Terus. apa banjur air gitu kan Hmm. diapain, lu diem aja terus gitu Oke. kan. Ya Oke. udahlah gitu, ini memang nasib saya gitu kan. Oke. Tapi ketika lu ngelawan balik nih, lu Oke. jangan bully gue, wah lu banjur gue balik gitu kan, gue pasti langsung, anjir dia bisa ngelawan juga gitu. Nah menurut gue itu gambaran Indonesia pada waktu itu. Oke. Selama ini rakyat kan melayangkan protes Iya. segala macam, tapi kan dalam skala yang kecil, mungkin Betul, cuma di betul. sosial media atau 1-2 orang, atau mungkin cuman youtuber Yap, kayak misalnya yap. kayak Ferry Irwandi kayak Betul. gitu kan. Jadi mungkin yang di atas sana tidak terlalu mendengar gitu, yang apa sih protes-protes gini Betul. doang, nggak ngaruh ke hidup gue gitu kan. Oke. Makanya jadi seperti itu. Nah ketika rakyat sudah mulai muak Oke. muak dengan keadaan gitu, apalagi entah somehow itu kemarin tuh blunder yang dilakukan oleh pemerintah tuh kayaknya bertubi-tubi Bertubi-tubi, banget. betul. Entah karena memang kebetulan bertubi-tubi atau memang diatur ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Oke, Kita oke, nggak oke. tahu ya. Tapi itu tuh membuat ya masyarakat muak aja gitu Oke. kan. Akhirnya mereka mengungkapkan kekecewaan dan suaranya dalam bentuk demo tersebut. Betul. Gitu kan, demo kekecewaan terhadap kinerja pemerintah. Betul. Dan ya akibatnya kan akhirnya ya pemerintah mau nggak mau mendengar gitu. Betul. Apalagi ternyata kabarnya demo di Indonesia ini menginspirasi beberapa negara di negara luar kan. lain kayak Bahkan gitu. di negara lain lebih parah lagi kan. Betul. Sampai ada yang perdana menterinya
turun. turun. Ada si Istana Negaranya atau apanya Betul, dibakar tuh kan sampai dibakar kayak gitu. kayak gitu. Benar-benar di bumi hanguskan lah di luar negeri Bener, kayak sampai gitu. kayak gitu. Nah, gitu. lalu gue jadi penasaran tadi Bang Titan berarti kan cukup ngikutin serangkaian chaos Oh, kemarin jelas, gitu. harus. Apakah seorang betul, apakah seorang Bang Titan yang gua tahu nih penyuka Jepangan dan Aha. gamers banget emang dari dulu juga emang ada suka politik-politik di Indonesia atau dari bokap kah atau dari nyokap? Oke, sebenarnya kalau gua Mm-mm. sendiri tuh nggak terlalu suka politik, Oke. nggak terlalu suka lah soal Mm-mm. Tapi kalau misalnya mau dibahas atau itu ya oke, hayu gitu. Oke. Dan gua agak mengikuti lah, maksudnya Oke. kita sebagai warga negara ya jangan buta-buta Jangan amat gitu. buta kayak Walaupun gue suka Jepangan nih, gue Mm-mm. suka Jepangan, tapi kan masa gue ngikutin Jepang terus gitu. Negara sendiri kan tetap harus gitu. tahu lah Betul, keadaannya, betul. gitu kan. Makanya suka ada narasi yang jangan ngapain sih kita ini anak Jepangan Ya, wibu ikutan yep. politik gitu loh. Justru kita wibu juga walaupun wibu gitu kan Yep. suka Jepangan jangan terus jadi buta politik. Betul. Toh terbukti kemarin simbol perlawanan bendera One Piece kan, Bendera siapa One yang nyangka? Piece. Betul. Lo tahu itu yang demo sebelumnya tuh ada Yep. yang Garuda warna biru. Betul, Itu betul. kan Weibo yang pertama bikin. Betul. Itu muncul di Twitter juga kan. Yes. Betul, kayak Itu, gitu. Kalau nggak salah Weibo itu yang pertama. yep. Anaknya Weibo dan sekarang bendera One Piece. Walau bendera One Piece ini kabarnya supir truk sih kalau nggak salah. yang Awal-awal, awal. Tapi kayak kan gitu. tetap jadi simbol perlawanan Betul. dari Weibo juga. Gitu. Dari situ kan kita juga tahu ternyata dari bendera One Piece gak wibu doang, masyarakat yang normis juga setuju juga Iya. One Piece jadi simbol perlawanan Iya, nih bener. Bang Titan ya. Sebenarnya kayak lu kalau pernah nonton Batman, Oke. itu kan seorang pahlawan itu bisa dibunuh. Yap. Ini kalau bahaya buat podcast disensor ya. Oke, katanya. aman. Ya, seorang pahlawan bisa dihilangkan, tapi Oke. kalau ketika seorang pahlawan itu menjadi simbol, Mm-mm. itu susah dihancurkan. Betul. Betul kan? Jadi Batman itu kan di filmnya dulu ada di Batman yang mana? Gue lupa, Batman Begins gitu. Yap. Kalau nggak salah itu dia kan bilang gitu, kalau dia menjadi satu orang yang melawan itu gampang dilenyapkan, lenyap udah. Tapi ketika dia jadi sebuah simbol, nah itu kan susah untuk dihilangkan. Yap. Gitu. Oke. Lalu dan memang lucunya tapi bendera One Piece ini banyak penolakan dari mana-mana ya. Padahal pas waktu kampanye, enggak maksudnya. Pas apa? Itu aja lah kayak gitu teman-teman. Jadi seru juga ya maksudnya dengan Bang Titan ternyata walaupun menyukai Jepangan tapi juga ya kalau emang mau ngobrolin politik juga bisa juga nih dan kita Ya, bisa. nggak tuli lah ya kita Ya. nggak tuli dengan terhadap negara kita sendiri Benar. kayak gitu. Nggak cuma soal politik lah, soal yang lain-lain, Ya. ekonomi segala macam ya kalau bisa walaupun wibu sekalipun tetap ngikutin lah. Dengerin kayak Ngikutin. gitu. Ya. Pengetahuan tuh harus Harus di seluas-luasnya lah. betul. Jadi nanti podcast Total Politik bisa ngundang Jangan. Jangan. Saya walaupun ngikutin Oke. tapi cuman kulit luarnya aja. Oke. Kalau disuruh ngobrolin dalam bingung saya. Oke. Lalu selanjutnya Oke. Bang Titan, kalau ngomongin tadi kan ilustrator, penyiar, ngeband Mhm. dan jadi panitia event Jepangan lu milih mana nih? Kayak gitu. Oke. Tapi konteks teman-teman, kenapa gue tanyain panitia event Jepangan? Karena gue rasa event Jepangan sekarang kayak kurang aja pandangan Oke. gue Ya. kayak gitu, kayak belum ada yang gong banget. Hmm, Nah, apakah oke. kita harus mensumon para legenda dulu atau gimana? Bang Titan, gimana sikap lu Bang? Kalau gue tanya, lu sebagai penyiar, ngeband, atau ilustrator, atau jadi panitia event Jepangan Bang? Karena Bang Titan ini adalah petinggi BJF 1 ya. Boro-boro. Saya mah cuman orang di balik Siap, layar. rendah untuk meroket beliau. Gimana Bang? Kalau misal gue tanyain kayak gitu Bang? Kalau mensummon legend Ya. yang dulu, gue rasa nggak mungkin sih. Udah Nggak pada mungkin sibuk. Iya bener sibuk Waduh, banget. udah pada berkeluarga, Iya, kan, iya punya lagi, iya kesibukan lagi, iya masing-masing. Bahkan mungkin sebagian besar udah nggak di Bandung. Iya kan. bener. Gimana mau disumon gitu. Bener, kan. susah Paling banget. mungkin minta dana ke mereka, kan udah pada makmur tuh. Nah, bro, kan dulu gue temen lu nih 10-20 juta bisa kali. Oke. Gede banget langsung minta dananya, cu. Kayak gitu. Oke, menarik. Tapi terlepas dari itu, kalau Bang Titan ditanya sama gue nih sebagai podcaster nih, sebagai Oke. hostnya nih, Bang Titan lebih suka mana sih Bang? Kalau kita nanya nih di segmen apa kabar kamu, penyiar, ilustrator, ngeband, atau apa kalau dipilih yang pertama? Bang Titan nih adalah seorang yang Aduh, susah sih kalau mau jawab itu. Maksudnya gue melakukan semua itu kan karena gue memang menyukai bidang-bidang tersebut. betul. Ketika harus milih ya
Bingung juga. Masing-masing tuh punya Porsinya? apa ya? Ya beda semua gitu apa. Oh. Lu misalnya nyuruh gua mau milih antara gambar sama Oke. musik gitu Oke. kan. Ya susah gitu kan. Gambar ya gambar, musik ya musik gitu kan. Itu dua hal yang sangat berbeda walaupun dalam satu bidang seni gitu. Betul. Cuman tetap aja satu yang berbeda. Jadi kalau ditanya mana gua prefer yang mana, ya gambar sama musik sih. Kalau mungkin kalau penyiar radio ya itu mah buat seneng-seneng lah. Tapi kan kalau ketika musik dan ilustrasi itu bagian dari hidup lah. Gitu. Seperti yang Adi tahu kan gue sampai sekarang masih tuh. Iya, musik betul. sama ilustrasi. Betul, tapi betul, kalau betul. penyiar ya hasilnya jadi narasumber abal-abal kayak gini lah. Abal-abal katanya. Berarti kalau misal Bang Titan diwawancara oleh media berarti bisa ditulisin tuh Titan Arifin, ilustrator dan pemusik gitu ya. Iya boleh lah. Gokil. Tapi kalau ngomongin ilustrator nih Bang, berarti kan teman-teman ilustrator tuh punya original karakternya. Oke. Bang Titan punya juga? Punya. Pasti punya. Itu tuh maksud, nah nih sebagai orang awam Bang, original karakter tuh itu tuh hanya boleh satu doang atau lu boleh kayak waifu milih sampai lu bikin original karakter sampai 30? Gua mau bikin tiap hari satu juga terserah. Gak jadi masalah. Berarti bisa nih ya kalau kita coba nanti kita edit tampilkan top 5 original karakter lu ada Bang? Boleh, bisa. Wow, oke. Original karakter kan sesuai namanya, karakter yang dibikin oleh si pembuatnya, si ilustratornya kan. Jadi terserah kita mau bikin berapa banyak pun. Terserah kan original. Oke. Gua mau bikin Adi versi lain bisa. Mungkin. Ya, yang versi mungkin lebih putih, lebih ganteng, bisa. Bisa dibikin punya cewek. Gampang. Cuman soal ceweknya bentuknya kayak apa kan, misalnya kakinya ada 8 gitu. Maksud lo itu terserah gua kan original. Oh iya benar. Lalu apakah original karakter ini pasti dipunyai nama Bang? Rata-rata ada namanya. Rata-rata ada namanya, tapi kadang juga original karakter gua cuman karakter-karakter selintas. Jadi yang kebetulan lagi lewat di kepala gua terus gue bikin, tapi ya udah cuman gambar, nama, nggak ada backstory-nya, nggak ada lore-nya kayak gitu, nggak ada juga banyak. Oke. Gitu. Nah lalu apakah kan ini jujur pertanyaan ilustratornya kayaknya baru sekarang di podcast ini aku tanyakan kayak gitu seingat aku ya. Iya benar. Apakah di original karakter Bang Titan udah pernah mementaskan? Maksudnya kayak event Bang Titan apa sih gue nggak ngerti Bang, kayak ngeprint gitu kayak apa lu dibikin di booth gitu pernah nggak Bang? Dijual gitu, ya. Merchandise. Kalau itu enggak sih. Kenapa? Kalau yang itu belum, karena memang belum aja. Tapi kalau nggak salah kalau misalnya ada yang tertarik buat skate abang atau gambar abang bisa kan misalnya ya? Bisa. Kayak orang luar negeri juga banyak bisa. Kalau orang luar banyak kok, orang-orang luar yang pengen digambarin original karakternya minta dibikinin di gua bisa. Jadi dia misalnya gambar kasar. Mungkin orangnya nggak terlalu bisa gambar kan, jadi dia gambar kasar doang di kertas atau di mana, terus dia kasihin ke gua, bisa tolong dibikin nggak seperti ini. Itu ada banyak yang seperti itu juga. Oke. Lalu apakah Bang Titan mempunyai nama panggung tersendiri kayak manga kan beda tuh ada namanya. Lu ada juga nggak? Gua ada ini sih di Twitter atau X sekarang kan ya. X di Facebook itu bisa cari page gua namanya Darkstar31. Kenapa? Itu kebetulan sebenarnya itu nama forum sih dulu. Oke. Nama forum, tapi terus udah gue pakai buat nama pena ya, biasanya kan sebutannya. Gue pakai sampai sekarang. Seru. Terus selanjutnya, apakah pernah nggak sih Bang, kan kayak sekarang tuh lagi rame kan orang yang bisa gambar atau membuat jalan cerita, dibikin ke ceritanya atau diupload ke Wattpad, misal. Ya kebayang nggak maksudnya? Nah Bang Titan pernah juga nggak Bang bikin sebuah cerita dari original karakter abang? Kalau jadi komik penuh sih enggak. Cuman dulu gue sempet punya satu project. Jadi bukan komik, tapi gue mau bikin virtual band lah. Virtual band. Jadi waktu itu gue kepikiran untuk bikin, karena gue suka ilustrasi, gue suka musik kan. Gue pikir gimana kalau bikin sesuatu yang menggabungkan dua-duanya. Oke. Jadi gue bikin gambar karakter originalnya si band ini, terus gue juga bikin musiknya. Nah rencananya tuh gitu, gue pengen bikin si virtual band ini seolah-olah tuh ada di dunia nyata gitu, eksis, tapi ya begitu sebenarnya mah tidak ada gitu. Oke.
waktu itu konsepnya itu justru vokalisnya gue nggak pengen cuman satu orang, jadi pengen ngajakin beberapa vokalis yang sudah cukup terkenal. Wow. Nah, waktu itu gue udah berhasil sempet ngajakin vokalisnya band The Cinnamon, mungkin pernah denger? Pernah denger Ya, Dodo, dong. kan Dodo pernah. Terima kasih Dodo sudah mau diajak berkolaborasi. Oke. Itu lagunya udah bisa didengar, cari aja nama grupnya itu Spherical Aberration. Oh, ini udah sampai ada Udah, sudah ada. di Ada platform. lagunya. Oke. Nah, tadinya lagu kedua itu ada mau artis label juga. Oke. Gue udah deal. Tapi sayangnya batal karena COVID. Karena COVID lagi-lagi teman-teman, karena COVID. Lagi-lagi karena COVID proyek ini akhirnya jadi terhenti. Oh, bahkan sampai proyek semuanya pun terhenti juga. Karena kebetulan jadi akses ke para penyanyinya ini jadi keputus gue juga. Karena mereka ganti manajemen atau Yap. dan lain-lain, masuk label. Kalau udah masuk label kan susah ya, agak sulit diajak kerja sama. Bahkan salah satunya yang tadinya gue udah hampir udah deal sih sebenarnya, tinggal workshop lagunya. Itu salah satu artis yang sangat terkenal dan sekarang jadi vokalis sebuah band Indonesia yang kemarin konser besar sekali ketika setelah demo tuh. Ya, adalah 4 huruf ada angkanya di belakang. 4 huruf ada angkanya di belakang. Gokil. Boleh ditebak? Boleh, sok apa? Salon KB48. Baru gue pikir ada huruf Salon Seven. Bukan. Apa dong? Salon Seven berapa huruf? Oh iya, depannya? banyak banget ya. Kita sebut inisialnya Inisial aja ya. Depannya D, D. belakangnya Ewa 19. Serius. Gokil. Udah deal tuh. Sebenarnya bukan deal bener, tapi orangnya udah gue presentasiin. Udah di approach ya lah ya. Ya, dia udah oke waktu itu. Itu tuh gue inget banget, gue ngobrol sama dia karena waktu itu dia datang ke radio gue. Dia tadinya bulan Januari atau Februari itu tadinya gue mau workshop lagunya, tapi ya itu tiba-tiba kan deket-deket situ COVID ya. Jadi udah batal. Nah waktu itu dia masih independen karena habis keluar dari label sebelumnya. Makanya bisa, tapi sekarang dia udah ada label lagi ya. Udah label lagi jadi sulit. Oke. Begitu. Berarti yang virtual band ini sebenarnya project gede dong sebenarnya. Ya proyek kecil-kecilan dulu lah. Wih, tapi maksudnya approach-nya tuh banyak banget orang-orang yang di industri musik tuh terkenal lah ya, kayak gitu. Gue pengennya gitu karena waktu itu pengen biar lebih seru aja gitu. Sebenarnya kalau gue mau minta teman-teman yang gue kenal bisa aja gitu. Cuman kan ya gue pengen sesuatu yang baru yang lain lah. Iya. Gitu. Bahkan ini virtual band ini sampai 2 personel. Jadi personelnya ada 3. Pemain drum, pemain gitar, sama vokalisnya itu sambil main keyboard. Nah, 2 orang personelnya udah di-endorse loh. Udah di-endorse? Di-endorse alat musik resmi. Yang drummer di-endorse drumstick, yang gitaris di-endorse sama ini senar gitar. Resmi, produknya beneran ada. Wow. Gue udah sampai di titik itu gitu. Tadinya bahkan mau gue jual si merchandise-nya itu, tapi ya itu lagi-lagi karena COVID semuanya batal dan gue belum menemukan waktu yang tepat lagi untuk ngelanjutin. Gak tahu nih bakal dilanjutin atau enggak, atau gue bikin baru gimana nanti. Kalau ngomongin ngelanjutin kan tadi gue juga mau ngomong tuh udah di spill juga. Berarti sketsa besarnya masih ada dong di databook lu. Tinggal lu bisa mau niat aja mau ngelanjutin gitu ya. Masih ada sebenarnya. Kepengen ada gak? Pengen sih selalu, tapi waktu ya? Yang sulit. Sama gue kan sendirian nih. Waktu atau ya itu sih gitulah. Lebih ke waktu. Oke. Duit kan bisa dicari. Gokil. Tapi kalau waktu kan agak sulit ya. Dewasa banget emang kayak gitu. Oke. Jadi mungkin soon bisa lah virtual band kita coba. Amin, ya kita dengan coba. Bang Titan yang sekarang ya udah makin warawiri di media sosial ya. Ditambah kan punya podcaster terkenal teman. Sebut Siapa? dong. Siapa? Inisial B. Siapa ya? Bincang. Oh, Bincang. Bincang aja udah kayak gitu. Bincang Emon. Bintang. Shout out buat Bintang Emon, terima kasih buat selalu mengkritik pemerintah kita. Podcast ini tidak disponsori oleh siapapun. Oke. Bang, selanjutnya. Oke. Kalau ngomongin Bang Titan nih ya. Gue penasaran Bang, kan karena kita udah banyak ya episode-episode gue bareng Bang Titan. Kayaknya udah sering banget. Gokil, udah sering banget. Tapi gue belum benar-benar lebih deep dive lagi nih kayak gitu. Ada gak sih Bang kayak hal-hal atau nilai, prinsip yang selalu pegang teguh dalam hidup lo? Karena sebelum lu jawab, karena gue rasa Bang Titan orangnya bukan lempeng ya. Jadi maksudnya
lu tuh menyikapi sesuatu tuh dengan santai, dengan tenang kayak gitu. Kalau emang ada sesuatu yang lu bisa diselesaikan dengan cara gampang ya udah, lu bakal ngambil hal itu mungkin yang gue baca ya kayak gitu. Tapi lu juga kalau ditanya untuk ngasih debat, solusi kayak gitu, lu juga bisa gitu. Nah, gue penasaran bagaimana seorang Bang Titan kayak gitu ya, punya hal-hal yang menurut gue ada nggak hal yang dipegang teguh dalam hidup Bang Titan? Silakan Bang. Yang pasti kalau lu macam-macam sama gue besok lu hilang. Situ presiden. Maksudnya kan presiden dari Mongolia. Adi ya Pak, Adi. Saya nggak kenal sama dia, nggak tahu tadi dia datang ke rumah tiba-tiba. Apa bang? Maksud gue seru prinsip sih. Ya. Prinsip. Gue nggak tahu, gue nggak pernah mikirin benar-benar sih, cuman yang pasti gue tuh selalu inget dua hal sih. Yang utama selalu ketika gue menemukan mungkin masalah atau apa yang akan gue lakukan di hidup gue, itu yang utama dua. Yang pertama, gunakan logika dan akal sehat. Selalu gunakan logika dan akal sehat ya. Yang satu lagi, ingat jangan pernah ngerugiin orang lain. Itu aja. Wow. Apapun yang lu lakukan, yang mau lu lakukan, gue sih selalu mikir kedua itu. Jadi gunakan logika dan akal sehat. Yang kedua, jangan sampai apapun yang mau lu lakukan merugikan orang lain. Itu diterapkan di segala hal. Apakah ketika gue keluar rumah atau gue posting hal di sosial media. Iya, betul. Kadang kan kita suka posting sesuatu asal aja ternyata postingan kita bikin sakit hati orang lain. Betul, itu yang kadang gue udah ngetik, gue baca lagi kalau ketik yang panjang ya, bikin yang mungkin hot take atau gue baca berulang lagi, kira-kira kalau gue jadi orang lain gue bakal sakit hati atau terganggu nggak dengan postingan gitu. Nah, gue berusaha menghindari itu. Wow. Prinsipnya sih itu aja sih yang terutama gue dalam sehari-hari. Itu tuh dari dua hal itu. Logika dan jangan sampai merugikan orang lain tuh memang diajarkan dari kecil Bang Titan atau bagaimana Bang? Kalau lu inget masa kecil lu dulu? Kalau diajarin langsung gue nggak terlalu inget sih ya. Kayaknya orang tua gue juga nggak pernah yang langsung mengucapkan hal tersebut gitu kan. Tapi ya mungkin dari gue melihat mereka sebagai referensi gitu kan sehari. Kan bagaimanapun orang tua kan jadi cerminan anaknya juga kan biasanya. Betul. Kecuali kalau anaknya brengsek. Oke. Maksudnya gitulah, perilaku orang tua kan jadi referensi perilaku anaknya juga biasanya, karena orang tua gue mungkin ya nyokap gue terutama, karena kalau bokap gue itu kan waktu itu sudah sakit parah ketika gue masih SD, jadi gue sebenarnya nggak terlalu mengenal bokap gue benar-benar. Jadi yang gue lihat itu nyokap gue. Nyokap gue itu kebetulan dia dari suku Jawa yang sangat halus sekali. Dimana kalau dia ada kesalahan yang bukan kesalahan sih sebenarnya, bahkan bukan hal yang besar tuh minta maafnya tuh udah sampai yang kayak wah banget lah gitu kan. Bahkan misalnya janjian sama ini aja soal disiplin waktu, kalau dia janjian sama temennya jam 10, dia tuh jam setengah 10 udah ada di lokasi. Bahkan mungkin jam 9 udah datang. Udah on time banget. Betul. Ditambah gue sekolah waktu itu di sekolah swasta yang tingkat disiplinnya itu tinggi banget. Jadi gue terbiasa kalau urusan disiplin waktu kayak gitu-gitu tuh gue bisa berbangga hati lah. Terutama kalau janjian. Kan lo pasti pernah kan janjian jam 10, setengah 11 orangnya baru on the way. Betul. Atau baru pada datang 2 jam, 3 jam setelahnya. Oke. Kalau gue nggak bisa kayak gitu. Janjian jam 10, jam 10 kurang 5 itu setelah telatnya gue datang. Dan itu sampai sekarang terbentuk Bang? Masih. Gokil. Gue jarang banget kalau janjian telat, kecuali gue ikut orang lain. Jadi biasanya yang bikin telat orang lainnya. Karena ngikutin jam orang lain. Ya, misalnya dijemput atau apa, biasanya orang lainnya tuh yang terlambat. Oke. Menarik. Lalu